selamat sore. Ketemu lagi dengan kami, masih di Blast Channel dan saya Ade Kurniawan. Kita mungkin kepengen update ya teman-teman dan Norma, progres perkembangan kolam natural dan sungai yang panjangnya 20 meteran di Cengkareng. Nah, sebelumnya juga saya mohon maaf buat teman-teman yang kemarin sempat nanyain kapan nih kelanjutannya, teman-teman. Area ini cukup besar, hampir 300 meter persegi. Nanti saya akan tunjukkan tatanan batunya yang sekitar baru 60%. Bahwa sekali lagi Blast ini mempunyai art, mempunyai konsep dan ciri khas karakter yang kita tidak mau batunya itu asal dipasang aja. Oke, dan ini kira-kira udah berapa persen? 60%. Masih 60%, setengah 50% lebih dikit, hampir 60%. Tapi kebetulan tadi dari awal teman-teman bisa saksikan cuplikannya, saya dari awal memandu teman-teman tim Blast untuk menyelesaikan satu muara air terjun yang paling kecil dulu. Oke. Nah, mungkin Norma bisa shoot air terjunnya. Nah, itu tadi mulai dari batunya belum lengkap sampai sekarang sudah lengkap. Ini temanya kita bikin seperti lereng tebing yang turun dengan kanan kirinya ada sedikit tanaman-tanaman bonsai. Tadi awal tanaman bonsai juga teman-teman lihat ada potnya, tapi sekarang potnya sudah hilang. Seperti natural alam, ini pohon muncul dari balik batu tebing-tebingan. Lihat tuh, ya kan, dari sini juga batunya potnya sudah hilang. Nah, air terjun ini meskipun kecil teman-teman, tingginya hampir 1,5 meter dan lebarnya rata-rata ini 2,5 meter. 2,5. Ya, cukup besar sebetulnya, dan teman-teman bisa lihat tatanan batunya. Sekali lagi, Norma fokus ke arah air terjun aja. Teman-teman bisa lihat penempatan batu yang paling besar ini bobotnya bisa 50-60 kilo yang paling gedenya. Ini lebih besarnya hampir 2 kali dari yang Pak Putu Denpasar nih. Wah, benar. Gede-gede. Bahkan tadi ada satu batu yang cukup gede juga, itu 60 kilo lebih. Jadi penataannya itu saya sekali lagi hanya sharing dan tips. Batu gedenya ditata dulu, yang utama-utamanya. Setelah gede, mediumnya. Medium itu yang ukurannya lebih kecil, biasanya saya taruh di depan, samping, kanan, kiri, atas. Setelah batu yang medium, batu koral yang besar. Koral besar itu yang bulat-bulat tapi bulatnya paling gede. Habis itu taburan batu koral medium yang agak kecil-kecil, baru paling kecil koral split. Nah, sehingga kalau teman-teman perhatiin kombinasinya itu bisa manis, nggak kaku. Seperti itu. Nah, sekali lagi teman-teman, ini nggak ada ngomong apa ya, bener salah, bagus enggak, tapi memang ciri khas dan karakternya Blast seperti ini. Dan tadi customernya ikut nonton saya masang dari belum terpasang full sampai sekarang sudah full air terjunnya. Tapi maaf, memang belum bisa kita tes karena beberapa acian masih belum kering. Dia ngomong, Pak, ini belum selesai, udah keren sekali katanya gitu. Wah, puji Tuhan, seneng saya karena memang kita fokusnya adalah ke kepuasan customer itu sendiri gitu loh. Kadang masalah netizen ada yang suka, ada yang enggak, ada yang bilang bagus, bilang jelek. Buat saya nggak terlalu saya pikirin karena memang terus terang ya kita memang harus mikirin customernya yang punya rumah ini, yang punya project ini, yang minta disettingin air terjun dan sungai dan kolam ini, beliau harus suka dan harus puas. Itu yang kita goal utamanya. Nah, teman-teman bisa lihat kenapa sih tanaman kok nggak banyak. Mungkin nanti ada yang bilang, Pak, kok gersang, kurang tanamannya. Ini nanti masih ada mus, masih ada tanaman air, masih ada tanaman kecil. Karena sekali lagi teman-teman, kalau tanamannya yang gede-gede seperti di sebelah kiri ini kita banyakin, kontur batunya ini jadi hilang. Kan sayang, padahal kita nginstall dan masang batu landscape-nya ini juga termasuk sangat sulit sekali untuk mendapatkan estetika seperti ini. Kalau terlalu banyak tanamannya, nanti malah tanamannya dominan, batunya ketutup. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, urutannya dan stepnya tadi saya juga udah jelaskan next stepnya ke customer. Begitu lereng dan air terjun yang kecil ini selesai, kita akan selesaikan urutan sungainya ini. Ini batunya masih banyak sekali yang belum kita pasang. Tim Blast juga lagi istirahat. Besok ada satu truk lagi batu gede dan batu medium datang. Jadi kalau memang macet dan batunya udah ada tuh yang masih belum terpasang, tapi itu nggak cocok kalau untuk kita taruhin di sungai. Karena tipsnya begini teman-teman, sungai ini nggak boleh batunya lebih tinggi dari gede-gede, lebih dari air terjun. Oke, paham. Kenapa? Supaya alur sungainya ini kita ngelihatnya ini bisa datar. Betul. Tapi datarnya dengan berkontur. Dan ada tatanan batu yang sekali lagi besar, medium, koral besar, koral medium, koral kecil, batu split, itu mix. Nah, ngomong-ngomong masalah batunya, di sini ada 6 jenis. Pertama, batu api atau batu api itu yang berkontur-kontur, bercorak-corak mirip kayak fosil. Itu ukurannya rata-rata large semua. Kemudian ada batu sungai yang gede dan yang medium.
kemudian ada batu bobing, kemudian ada batu koral besar, koral medium, koral kecil, plus bobing step. Bobing step itu bobing yang tipis-tipis. Biasanya kita buat untuk trap-trapan air terjun tuh, seperti itu. Lempeng-lempeng gitu ya? Lempeng-lempeng. Nah, jadi 7 batu jenisnya. Jadi ini juga teman-teman bisa lihat, sebetulnya begini teman-teman ya, Anda mau pakai batu yang paling murah pun boleh-boleh aja. Tapi memang untuk mendapatkan rasa dan temanya, kalau Norma dan lihat, teman-teman lihat, ini tuh kayak di tema-temanya di Mediterranean, di luar negeri, di Eropa, itu seperti ini. Jadi saya kombinasi dengan batu lokal. Jadi ada batu-batu yang nuansanya kayak di luar negeri, ada batu lokalnya, ada batu splitnya, seperti itu kurang lebih. Ya, sekarang kita jalan ke sana nih. Nah, nanti besok kita akan lanjut. Ini nanti satu video ini sampai selesai deh, karena di sini kita pengen bahas mengenai peletakan batu nih utamanya. Nah, nanti next videonya sampai sungainya ini selesai semua. Ya, kita sekarang ke sini. Ada yang mau saya sharingkan teman-teman. Nah, Norma kalau masih punya gambar air terjunnya yang lama, nanti tolong ditampilin ya Norma ya. Saya pengen edukasi sekali lagi ya. Saya nggak akan bahas kontraktor lamanya siapa, dulu yang bangun siapa. Sekali lagi, beliau pun dulu membangun yang lama ini sudah kesepakatan dengan kontraktor sebelumnya. Memang dia kepengen top up, pengen upgrade yang lebih bagus. Seperti itu ya, sepakat. Jadi jangan bless pun nanti suatu saat ada kolam bikinan kita yang mungkin ketinggalan zaman, bisa mungkin di-upgrade oleh kontraktor lain, itu hal biasa gitu loh. Jadi kalau saya sekali lagi tidak mau menjelekkan atau membahas A, B, C pemborong sebelumnya, tapi kita kepengen berbagi. Kalau memang supaya hasilnya lebih bagus, ini loh tips-tipsnya seperti itu ya. Nah, teman-teman lihat itu bekas bongkaran air terjun itu masih ada Norma. Oke, yang Ya, nempel di dinding itu nempel ya? di dinding. Nah, memang dulu tidak pakai konstruksi seperti ini, jadi batu langsung dipasang, kekuatannya itu nopang ke dinding lama. Oh, berarti bawah nggak Pakai pondasi, bawah dulu langsung batu disusun. Oke. Nah, memang seperti itu agak berbahaya. Kalau kontur tanahnya mengalami penurunan atau nggak bagus, itu bisa ambles. Makanya waktu itu customer cerita air terjun yang lama bocornya cukup kenceng. Oke. Ya, karena feeling saya dia ambles, tapi untungnya yang ngelekat ke dinding itu masih kuat, sehingga dia tidak terlalu parah, tapi itu pun sudah kenceng. Ya, Berarti sempat ada retakan. sempat mungkin ada ya, retakan Pak, dan ya, kebocoran paling besar memang di area air terjun yang kolam sebelumnya. Nah, sekarang kita kalau teman-teman lihat, ini kita pakai konstruksi. Pakai rangka besi, pakai besi 10 sama 12 mili, dengan bata, dengan cocoran semen, kemudian ada cakar ayamnya. Ini pondasi semua nih, cakar ayam semua. sampai bawah ya? Ya, sampai bawah. Dan Norma bisa kelilingin ini, shoot keliling. Buktikan omongan saya, konstruksi yang air terjun yang baru ini tidak ada yang nempel dinding. Saya mau ini berdiri sendiri. Gitu loh, supaya buat si dinding ini lebih aman. Tuh, buktikan nih omongan saya nih, dindingnya ketarik nih, pecah nih. Tuh, lihat. Ya kan? Oke. Ini karena dulu ini dipakai untuk gantungan air terjun. Jadi kalau air terjunnya turun, ini ikut ketarik dong pasti kan. Ini nanti kita akan benerin. Ya, tapi intinya yang baru ini saya nggak mau nempel dinding. Supaya dia kalau amit-amit ada penurunan, dia amblesnya itu rata dan ini kuat karena konstruksinya juga sudah kita buat ekstra sekali. Ya, ini kuat sekali. Nah, nanti teman-teman bisa lihat dari sini kita juga akan tata batu-batu gedenya dulu. Setelah batu gede selesai, kita selesaiin area kolam utamanya. Nah, sekali lagi memang ini kolam tidak terlalu dalam, air bersih ini sekitar 80-70 cm ya. Intinya nggak ada semeter. Karena memang customer ini kepengen menonjolkan estetik airnya supaya kelihatan jelas, dan nanti di bawah ini ada tanaman-tanaman aquascape juga. Dan ikannya juga nanti dikasih ikan-ikan yang nggak terlalu gede, mau koi, mau tamasaba, mau apapun itu, ikan predator. Yang pasti tadi saya godain lagi customernya, nggak usah dikasih ikan pun saya jamin keren 1000% gitu ya. Teman-teman bisa lihat settingannya seperti ini. Bahkan istri beliau juga ngomong belum selesai aja udah seneng kita Pak, udah bagus, udah kelihatan gitu. Apalagi nanti kalau udah finish selesai ya. Nah, semoga sih kalau target kita nggak ada keterlambatan batu lagi, semoga 2 mingguan lagi ini sudah beres semua. Tinggal kita terakhir setting untuk ibaratnya media under gravel, dan ini sistemnya double ya. Yang Norma injak itu adalah under gravel. Kita nanti akan bahas next satu video karena banyak customer-customer baru yang menanyakan sistem under gravel kita. Setelah ini kita akan buatkan video sendiri. Tapi teman-teman lihat sistem under gravel kita ada pemipaan, ada flow-nya, ada bottom drain-nya, ada arus yang keluar dari dalam pipanya, di balik pipa yang ke bawah ataupun yang ke atas. Kemudian masih ada chamber konvensional ini juga. Nah, itulah yang kita pede sekali bahwa under gravel kita tidak perlu bongkar pasang.
Ya, sampai jangka panjang sekali seperti itu. Ini filter juga belum beres ya teman-teman ya. Kemarin juga sempat ada yang nanya, "Pak, ini rapi sekali apa dari fiber atau apa?" Ini full konstruksi full beton cor beton dan menggunakan sistem double wall. Ya, ini belum finishing nih, tapi teman-teman lihat kita memperhatikan sekali meskipun ini nanti tertutup oleh decking kayu, kita mau yang serapi-rapinya. Baik secara filtrasinya maupun estetik kolamnya. Nah, inilah konsepnya teman-teman. Jadi ini adalah muara kolam utamanya yang nanti memiliki sumber mata air dari dua yang berbeda. Sumber mata air yang utama itu dari air terjun yang nanti paling gede di sana. Oke. Ya, sumber mata air kedua dari air terjun yang lebih kecil di sana yang barusan kita selesaikan. Sungai mengalir 20 meter habis ke kolam ini. Wah, Ya, konsepnya seperti itu. Jadi seperti ini kita kayak ada di tengah danau yang dia ada sumber mata air dari dua arah berbeda. Ya, dan yang keren nanti aliran sungainya ini bisa ditaruh ikan. Dan ikan yang di sini tidak bisa ke kolam, ikan di kolam tidak bisa ke sungai. Itu nanti kita settingnya di finishing ininya nih. Makanya ini belum kita finishing. Nanti saya cari batu yang sesuai supaya ini menutup ikan nggak bisa ke sini, yang dari sini pun nggak bisa ke sini. Tapi flow-nya tetap jalan. Arusnya tetap jalan ke sini, alirannya tetap seperti ini. Nah, sekali lagi teman-teman ya, kemarin ada yang komen, Blaze channel pelit ilmu, Blaze Koi pelit ilmu. Saya bukan tidak mau, tapi ini sangat kompleks sekali dan memang terus terang teman-teman, saya bukan tidak mau konsultasi juga. Kita mikirin progres dan kerjaan proyek yang kita berjalan aja, saya kadang kepala ini sudah pusing gitu loh, apalagi suruh ngonsultasiin ya kerjaan dan kolam buatan orang lain yang saya nggak ngerti gitu loh, nggak ngerti perhitungan pemipaannya, nggak ngerti kehitungan flow-nya. Jadi intinya seperti ini, maaf teman-teman, kita sharing ini intinya yang umum-umumnya, yang benang merahnya minimal teman-teman bisa pelajari. Oh, nata batunya seperti ini. Oh, supaya gini, betul. Gitu juga kan, oh, supaya air terjun supaya kuat jangka panjang harus konstruksi sendiri, supaya nggak bocor, supaya nggak ambles harus begini. Oh, nata batu tuh lihat tuh dari sini udah keren banget tuh air terjunnya. Ini belum air ngalir nih teman-teman. Tuh. Ya kan? Jadi ini seperti seolah-olah tebing lereng, ada sekitar 5 trap yang nanti akan turun ke aliran sungai. Oh, seperti ini tipsnya, dan itu juga sama, konstruksinya juga kita berdiri sendiri, nggak kena pagar belakang, nggak kena dinding taman sama sekali. Gitu. Nah, ini progres ini sebetulnya kalau saya lihat jadwal masih on schedule. Cuman mestinya hari ini kalau tadi batu yang saya bilang yang kurang, yang gede-gede dan medium ini bisa datang juga, minimal seperempat sungai ini bisa saya kelarin nih, ya kan? Jadi kan ya memang ini kalau lihat masih kelihatan apa nih namanya rangkanya ya, jelek banget gitu loh. Tadi customer juga sempat nanya lagi, Pak ini nanti IO hilang, nggak mungkin nih ada begini-begini, nggak mungkin nanti ini hilang semua nanti nih. Yang saya injak-injak ini nanti akan hilang semua. Dan Norma bisa lihat sungainya pun nih keren nih, level kedalaman airnya ada 3. Level paling atas tuh itu, yang sebelah kiri ini contohnya udah jadi. Jadi nanti air sampai situ, ikan bisa di situ juga tuh, bisa parkir di sana. Nah, kita nanti bisa keceh-keceh seperti ini nih. Nih, contoh ya. Nih, ini air semua nih nanti nih. Ya, ini air semua. Kemudian level kedua ini yang lebih agak dangkal. Level ketiga yang paling bawah ini. Jadi sungainya pun ada 3 level air. Jadi saya buat intinya seperti tidak aliran yang cuman lurus tok gitu loh. Nah, sekali lagi, Pak, kok lebih bagus dari yang di A, yang di B, dari proyeknya Blaze yang di Jogja atau yang di mana? Sekali lagi, RAB, budget, kebutuhan, konsep tiap customer beda-beda. Nah, memang yang di sini ini terus terang customer ini sangat-sangat memikirkan yang terbaik. Bahkan kalau untuk masalah budget bukan apa-apa, beliau ngomong intinya budget saya ngikut Pak Ade, yang penting yang terbaik. Saya kasih contoh yuk, ini lagi yuk. Boleh. Tanaman ini kemarin ya beliau juga milih sendiri. Ini pohon bodhi. Ya, pohon bodhi ini pohon yang di agama Buddha itu dipercaya si Siddhartha Gautama bertapa di bawah pohon ini, namanya pohon bodhi. Kayak gini doang 25 juta nih. Ya, saya kasih tahu. Bonsai ini 35 juta. Ya, ini hitung-hitungan simple aja. Pohon apa ini? Pule apa yang gede ini? Kayak gini, ini satunya ada yang 20, ada yang 30 juta. Udah 1, 2, 3, 4 pohon. 5. Kecil. yang kecil ini yang paling unik, yang dia tadi beliau cerita. Ini yang model bongsainya, jadi kecil dan dia tulangan bengkoknya pohonnya ini aneh. Ini doang 25 juta. Kecil modelnya. Bayangin,
dari tanaman aja ini belum selesai nih, masih ada tanaman kecil-kecil. Nanti besok kita juga akan nambah tanaman lagi untuk tamannya. Dan ini taman di luar RAB kolam ya, beda ya, ada RAB-nya sendiri. Itu kalau saya hitung-hitung dari tanaman yang sekarang sudah ada aja, itu kurang lebih sudah hampir 300-an tanamannya tok nih kita bicaranya. Belum kita bicara sungai, kolam, nanti belum medianya. Tadi media juga saya udah ngobrol, akan ada media yang di-upgrade juga. Nih, contohnya nih teman-teman sekalian kita edukasi ya. Nih, Biokip atau media yang lama ini bentuknya kecil-kecil seperti ini, sebetulnya secara SSA dan apa itu sama. Tapi ini model dikarungin. Namanya dikarungin, ditumpuk seperti ini, ya. Ini pasti sela-sela nyangkutnya kotoran dan amonia ini nggak bisa rontok 100%. Ya, nah beda kalau biokip yang gede-gede, kita natanya berongga, itu bisa rontok sampai 80% saat di backwash besar. Nah tadi saya juga ngomong, ini kita pakai sebagian ditambahin di undergravel dan di air terjun, yang untuk ini nanti kita beli baru. Ya kebutuhan kurang lebih antara 20 dusan, berarti kalau 20 dus kurang lebih sudah 44 juta sendiri untuk hanya biologisnya nih, belum bicara mekanik. Nanti setelah ini pasti ada yang ngomong lagi, wah Blaze itu mahal-mahal, medianya apa? Ini semua saya sampaikan dengan apa adanya ke customer gitu loh, customer yang memilih sendiri, gitu loh. Dan saya yakin kalau tadi customer saya arahin, Pak pakai media ini mau nggak Pak yang murah? Pak pakai media itu mau nggak yang murah? Saya nggak mau sebutin lagi ya namanya, nanti dikira saya menyerang lagi. Dia udah geleng-geleng kepala, nggak mau Pak Ade, nggak mau. Udah yang bagus aja, mahal nggak apa-apa. Nah sekali lagi kan orang itu beda-beda gitu loh. Kalau teman-teman memang sukanya yang murah-murah tapi agak repot maintainnya, agak repot ngurusinya, kemudian bersihnya, ya itu nggak salah juga gitu loh. Tapi standar kita seperti ini, dan kebetulan Blaze sendiri pun punya customer yang rata-rata kebutuhannya juga seperti itu. Ya jadi ini clear ya, sekali lagi saya tidak pernah mau mendebat itu. Salah benar silahkan simpulkan masing-masing, tapi yang penting inilah standar dan spek kita. Makanya kemarin ada beberapa customer yang mau buat kolam ke kita, dia speknya nentuin sendiri, saya mending enggak. Saya udah ngomong, kita punya spek standar seperti ini, kalau memang di bawah itu atau di luar itu, lah ngapain panggil Blaze gitu loh. Nah sekarang kemarin ada luar pulau, kecil lagi, cuma 20 ton, ini untuk ibaratnya wawasan aja ya. Pak saya pengen buat sama Blaze tapi biasa-biasa aja Pak, pokoknya asal kolam. Saya cuma dalam hati lah, terus ngapain panggil kita kalau mau biasa-biasa gitu loh. Justru saya ini, Blaze ini kepengen memberikan yang luar biasa, yang secara estetika, secara filtrasi, secara maintainnya, secara kemudian tatanan estetiknya taman maupun sekitarnya, ya kita memang ibaratnya mau seperti itu. Kalau yang nggak mau seperti itu ya kasarannya kan mendingan cari kontraktor lainnya seperti itu ya. Jadi intinya saya yakin di setiap kota itu pasti ada lah. Wong banyak kok pekerja seni yang saya lihat hebat-hebat, lebih hebat dari Blaze bahkan banyak. Tapi sesuaikan antara budget, konsep, tema, dan apa ya namanya ya, karakter ya. Saya bilang karakter karena beberapa customer udah ngerti bahwa oh ini buatan Blaze, oh ini kolam naturalnya Blaze, oh ini settingan Blaze. Kita udah punya ciri khas ya. Asik ya, Norma udah lihat ke sana tuh. Wah. Jadi kalau kita sore ini pas nih matahari dari sini jalan, nonton sungai, nonton air terjun. Tuh. Tadi yang ada potnya udah hilang kan, bener-bener kayak seperti tanaman muncul dari balik batu. Itu nanti Norma bisa shoot. Nah, itu contohnya yang masih belum jadi tuh. Tuh kelihatan potnya. Ya kan? Nah, nanti kan potnya kita tutupin batu, dan ini nanti tetap nanti teman-teman yang takut rawatnya, "Loh Pak, apa nggak bongsanya mati segala macem?" Ini batunya berongga. Norma ke sini deh. Batunya ini berongga, malah batu ini akan menutupin media-media tanahnya yang di pot bonsai supaya tidak kena panas terlalu ekstrim. Saat disiramin, airnya pasti nyampe ke dasar sini juga. Kemarin kan kita waktu ke tanaman bonsai, kita belajar loh ya. Ingat kan Norma? Dia ngomong, kalau panas Pak, jangan disiram daunnya. Yang disiram medianya, karena kalau panas daun ini lagi terjadi proses apa ya namanya fotosintesis. Ya? Fotosintesis. Fotosintesis lah, apa itulah intinya. Itu justru kalau disiram dia bisa mati. Jadi kalau pas panas yang disiram nih bawahnya sini nih, gitu kan. Nah nanti ada pot, ada medianya, batunya pun nggak kita rapetin, nggak kita paten, ini taburan sehingga airnya bisa masuk ke dalam. Seperti itu. Tapi ini nah ini mungkin untuk video kali ini cukup sampai di sini. Kita nanti next video selesaikan settingan sungai, settingan air terjun utama, settingan kolam, sampai nanti running. Itu keren. Ya, yang pasti teman-teman sabar. Karena sekali lagi saya pun bersama dengan tim, dengan Mas Santo, dengan anak-anak, kita aja ini setengah mati loh. Maksudnya ya bayangin ya kalau cuman nyeting kolam 10 ton, 20 ton natural, kita mesti apa ya lebih cepat pasti.
Di Denpasar kemarin 4 hari saya di sana udah beres gitu kan, karena memang beliau 20 tonase. Ini totalnya hampir 60 tonase loh, dengan sungai yang panjangnya 20 meter, makanya penataan batunya juga pasti lebih lama. Oke, ya mungkin itu teman-teman penjelasan dari kami. Semoga suka juga dengan konsep ini, yang terinspirasi dan mau meniru modelnya, konsepnya juga saya welcome sekali. Karena saya pun, Blaze pun bisa di tahapan ini, kita juga banyak belajar dan terinspirasi dari pekerja-pekerja seni yang lain. Yang penting satu, desain gambar itu kalau bisa jangan diaku-aku. Ya kalau memang itu desainnya kalian, konsepnya kalian, ya berbanggalah meskipun itu masih jelek. Dulu awal saya juga begitu. Jadi kita nggak pernah mau make karya orang lain terus kita aku-akui sebagai pekerjaan kita. Itu menurut saya malah kita nggak pede berarti kalau seperti itu. Kita pede aja. Ya memang sekarang level kita di sini, ya kita sampaikan karya kita seperti ini, level kita seperti ini. Saya yakin kok pasti ada customer yang cocok juga seperti itu. Ya, nah semoga tadi videonya bisa menginspirasi dan bisa menambah wawasan teman-teman, terutama pecinta kolam-kolam natural dan landscape natural. Nanti saya janji next video terakhir kita akan selesaikan sampai finish. Yang pasti ini akan jadi project kolam dan sungai natural salah satu yang terbaik di tahun 2023 di Blaze Group. Ya, semoga bisa menghibur juga. Ya, terima kasih. Jangan lupa dukung